Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ridwan Anas. Kali ini kita akan mempelajari teks yang ada di kelas 11, yaitu teks prosedur. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan. Jadi sudah paham ya, kira-kira teks prosedur ini adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu langkah demi langkah dengan berurutan untuk menghasilkan sesuatu. Tujuan teks prosedur ini adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar supaya dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Misalnya, jika kalian nanti mencari di googling atau searching di Google tentang cara membuat blog, kan nanti di sana akan muncul tata cara bagaimana dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat blog. Kita akan masuk ke dalam struktur teks prosedur ya. Struktur teks prosedur itu yang pertama ada tujuan. Tujuan teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang ketiga penegasan ulang atau penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Pola kalimat perintah atau imperatif mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran air itu. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Intan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook atau menyala dan mematikan komputer. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sayur sop, gurame asam manis, dan lain-lain. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut.
walau berubah tetapi hasil akhirnya sama. Contohnya, ketika kita masak mie instan itu bisa kita rebus terlebih dahulu sambil kita masukkan bumbunya, atau kita rebus terlebih dahulu kemudian nanti bumbunya pada saat sudah matang baru kita masukkan ke dalam mie instannya. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Contoh, tuangkan, nyalakan, jangan mengaduk terlalu lama. Kata jangan, nyalakan, tuangkan, itu adalah kalimat-kalimat imperatif. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, soto Betawi ini berasal dari Jakarta. Itu merupakan kalimat deklaratif yang informatif. Yang ketiga, kalimat integratif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang selanjutnya yaitu konjungsi temporal. Merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, kata setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Kemudian perba material dan tingkah laku. Kita akan bahas perba material. Perba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan perba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks prosedur selanjutnya yaitu partisipan manusia. Mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkah. Yang ketujuh, bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata perintah imperatif. Kata kerja ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, perhatikan, angkatlah, pastikan, tunjukkan, ceritakan, dihindari, jadilah. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jika kata teknisnya misalnya pembahasannya tentang komputer, maka kata teknis seperti shutdown, kemudian logout, dan seterusnya itu pasti ada. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Berikut adalah contoh dari teks prosedur.
Baik, untuk pertemuan di materi pembelajaran teks prosedur telah kita laksanakan. Mari kita akhiri untuk pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tugas di pertemuan selanjutnya, silakan teman-teman mencari teks prosedur. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mencoba membuat dan menyusun teks prosedur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.